Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Para pemirsa budiman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap serat Kondocetho yang ditulis oleh Ki Darso Sawego. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bait 17 sampai 21. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan bait ke-22 sampai ke-25. Dan bait ke-25 merupakan akhir dari pupuh pertama tembang Sinob yang ada dalam serat Kondocetho. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan pupuh pertama dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan pupuh yang kedua. Para pemirsa sekalian, selamat menikmati, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari pembahasan ini. Para pemirsa yang budiman, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama ketika kita membicarakan bait ke-17 sampai bait ke-21, dalam pembahasan itu, kita sudah membicarakan bahwa persoalan yang berkaitan dengan syariat itu dikaitkan dengan persoalan tata krama, dengan persoalan kesusilaan atau sopan santun. Hal ini mengacu pada konsep bahwa syariat itu puncak tertingginya adalah persoalan yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Dan dalam bait ke-22 sampai bait-bait berikutnya, kita akan membicarakan persoalan yang hampir sama. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pupuh Sinom bait yang ke-22. Di sana Ki Darso Sawego menyatakan, sarak-sarating agomo ojo sok kok sulayani. Awit wis dipikir dawa karo para nabi wali, dene kowe saiki durung kober melu-melu kaya sing ahli sarak, nanging ojo mamancai. Ndak kawiyak diarani murang sarak. Jadi dalam bait ini Ki Darso Sawego memberikan pesan yang kuat kepada kita bahwa syarat dari agama jangan sampai kita melakukan hal yang kemudian mencederainya. Jangan sampai kita melakukan hal yang melanggar terhadap syarat itu sendiri. Karena syarat itu sudah dipikir dengan panjang. Siapa yang memikirkan itu? Yang memikirkan itu adalah para nabi dan para wali. Wali di sini yang dimaksud adalah para ulama. Dene kowe saiki, adapun kalian saat ini durung kau bermelu-melu, jadi kalian belum bisa mengikuti koyo sing ahli syarak sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli syarak atau ahli yang menjalani syariat. Nanging ojo mamancai, tetapi kalian jangan mencela, kalian jangan mencaci maki. Ndak kawiyak diarani murang sarak. Nanti justru akan terbuka rahasia bahwa kalian adalah orang yang melakukan murang sarak. Apa yang dimaksud dengan murang sarak ini? Jadi murang sarak itu adalah salah satu istilah yang ada dalam masyarakat Jawa, di mana maknanya menunjuk kepada orang-orang yang berusaha melawan terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat. Orang yang memberontak terhadap nilai-nilai yang sudah mapan, termasuk diantaranya adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, maka mereka ini digolongkan sebagai orang yang murang sarak. Jadi keberadaan istilah murang sarak di kalangan masyarakat Jawa ini menandakan bahwa masyarakat Jawa memiliki penghormatan tertentu terhadap keberadaan syariat yang berasal dari konsep ajaran Islam. Jadi selain istilah murang sarak di kalangan masyarakat Jawa, juga bisa ditemukan beberapa istilah yang lain. Misalnya, bagi orang yang memilih kemudahan-kemudahan dalam syariat, sementara mereka meninggalkan hal-hal yang sulit di dalamnya, maka orang ini biasanya disebut ngenai syarak. Jadi mereka melakukan hal-hal yang enak saja, tetapi mereka meninggalkan hal-hal yang dianggap menyulitkan atau menyusahkan diri mereka. Selain itu, ada juga istilah yang lain yang digunakan, misalnya istilah ilang serengate. Jadi istilah ilang serengate ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada orang yang hilang ingatan atau orang gila. Kenapa? Karena orang gila itu adalah orang yang tidak mendapatkan taklif syariah. Mereka tidak mendapatkan beban untuk melaksanakan syariah. Karena itu maka orang gila disebut wong ilang serengate atau orang yang hilang syariatnya. Karena kepada mereka tidak diberikan beban syariat. Jadi di sini istilah-istilah ini
menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sejatinya adalah masyarakat yang sangat familiar dengan syariat. Mereka adalah masyarakat yang memiliki penghargaan yang tinggi terhadap syariat itu sendiri. Sehingga karena keakraban mereka terhadap syariat, sembari mereka berusaha untuk menjaga nilai yang ada dalam syariat ini, mereka kemudian memasukkan kata syariat itu dibingkai dalam ungkapan-ungkapan Jawa. Yang di masa lampau, ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa. Hanya saja sayangnya, hari ini kita menemukan istilah-istilah ini hanya bisa kita temukan di beberapa kamus bahasa Jawa belaka. Mudah-mudahan kita ke depan bisa membuat ungkapan-ungkapan ini kembali populer dalam masyarakat kita, sembari menjaga keberadaan syariat hidup dalam hati masyarakat kita. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan dengan bait ke-23. Lakuning wong prasanaan supaya bisa lestari. Prayoga reksa rineksa. Ojo nganti gawe serik pirang boro meruwi. Butuhing sanak tinuju. Orane waton ojo ganggu gawe angrusui. Nyang darbeke sanak kadang pawong mitro. Jadi dalam bait ke-23, Ki Darso Sawego memberikan pesan kepada kita, perbuatan orang-orang yang bersaudara agar bisa terpelihara, maka sebaiknya saling menjaga. Reksa rineksa. Jangan sampai kita membuat orang lain tidak suka terhadap diri kita. Jangan sampai kita membuat orang lain dendam terhadap diri kita karena perbuatan keliru yang kita lakukan. Lebih baik kita mengetahui kebutuhan dari sanak saudara kita. Orane waton ojo ganggu gawe angruswi. Jadi jangan sampai kita justru menjadi pihak yang berusaha untuk mengganggu terhadap kepemilikan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, oleh rekan kerja kita, oleh kolega kita, dan seterusnya. Jadi ini adalah pesan berikutnya yang disampaikan oleh Ki Darso Sawego. Jadi intinya, pada bait ini kita diminta untuk menjaga persaudaraan. Jangan sampai kita kemudian menimbulkan rasa tidak enak hati di kalangan saudara-saudara kita. Sehingga persaudaraan itu tetap bisa terpelihara, kita tetap bisa melaksanakan kerukunan dengan mereka. Lalu kita lanjutkan dengan bait ke-24. Yen kabeh-kabeh tak gelar, saringate wong ngawurip luwih seringat kurang papan. Aku wegah anulisi, samene wae dhisik. Ya mung trimo luwung. Wose kawruh saringat anglakoni bener becik. Tata carane rukune sapodo-podo. Jika semuanya aku bahas di sini, kata Ki Darso Sawego, maka syariat dari orang yang hidup lebih banyak syariatnya dibandingkan tempatnya. Jadi di sini Ki Darso Sawego itu berusaha untuk mengungkapkan kita. Karena syariat itu adalah hukum yang berasal dari Allah. Sementara alam semesta ini tercipta melalui pengaturannya. Jadi di sini beliau berusaha untuk mengungkapkan syariat itu sebenarnya banyak. Tetapi beliau tidak sanggup untuk menjabarkan semuanya. Kenapa? Karena tempat yang ada ternyata tidak memenuhi. Tempat yang ada ternyata tidak menampung untuk membahas keseluruhan aspek yang berkaitan dengan syariat. Bisa jadi yang dimaksud dengan tempat di situ adalah keberadaan dari Serat Kondocetho, di mana dalam naskah ini pembahasan tentang syariat hanya dibahas dalam tembang sino, dan beliau hanya akan membahas itu dalam 25 bait atau podo. Oleh karena itu, maka untuk meringkas seluruh pembicaraan yang ada, maka Ki Darso Sawego ketika membahas syariat lebih banyak membahas tentang persoalan akhlak. Karena bagaimanapun akhlak itu merupakan puncak dari syariah. Jadi akhlak itu adalah buah dari seluruh keyakinan dan pengamalan terhadap syariah itu sendiri. Saudara-saudara pendengar yang budiman, selanjutnya di situ beliau kemudian mengungkapkan, aku wegah anulisi, aku tidak bersedia untuk menuliskan. Samene bae dhisik, yo mung trimo luwung. Ini sekedar seadanya, sekedar sewajarnya. Lebih baik ada ini daripada tidak ada sama sekali. Wose kawruh saringat anglakoni bener becik. Jadi intinya, pemahaman tentang syariat itu adalah menjalani sesuatu dengan baik dan benar. Tentang tata cara rukune sapodo-podo, yaitu tentang tata cara melaksanakan kerukunan dengan sesama manusia. Para pendengar yang budiman, berikutnya kita lanjutkan dengan bait yang terakhir dari tembang sinom, yaitu bait yang ke-25. Saikine salin kondo, angrembug tarikat genti. Tinimbang nyatur wong liya, enake tembangi salin. Dadi ora mboseni. Priyayi sing padha krungu pangkur wae kepenak. Nanging bare sebab iki aja swara surasane rasakno.
Jadi di bait yang terakhir ini, Ki Darso Sawego, beliau memberikan informasi bahwa pupuh tembang sinom telah berakhir dan selanjutnya akan diganti dengan tembang pangkur. Bukan hanya tembangnya saja yang berubah, tetapi pembahasannya juga ikut berubah. Kalau sebelumnya dalam bait sinom membicarakan tentang syariat, maka dalam tembang pangkur beliau akan melanjutkan dengan pembicaraan tentang tarekat atau thariqah, yaitu pencapaian tataran pendakian spiritual yang kedua. Sebagaimana telah kita bicarakan dalam pertemuan yang awal, tataran pendakian spiritual itu terdiri dari syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikoh, dan yang terakhir adalah makrifah. Jadi di tembang pangkur, dalam pupuh selanjutnya, Ki Darso Sawego secara khusus akan membicarakan persoalan yang kedua yang berkaitan dengan tarekat itu sendiri. Saya akan mencoba untuk maknai apa yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi saat ini kita akan berganti pembicaraan. Kita akan membicarakan tentang tarekat. Daripada kita membicarakan orang lain, maka lebih baik kita mengganti tembangnya. Enake tembangnya salin, jadi orang bosen. Jadi sebaiknya kita akan mengganti tembangnya sehingga tidak akan membosankan. Priyayi sing podo krungu pangkur wae kepenak. Jadi para priyayi yang akan mendengarkan, mereka akan merasa bahwa tembang pangkur ini terasa enak. Nanging barese bab iki ojo swara surasane rasakno. Tetapi dalam bab ini jangan hanya suara, sebaiknya makna yang ada di dalamnya dirasakan betul. Kenapa? Karena selanjutnya akan bicarakan persoalan yang berkaitan dengan tarekat. Dalam pembicaraan terkait dengan tarekat itu, maka lebih baik bagi kita berusaha untuk memahami makna yang terkandung. Sehingga dengan demikian, kita akan memperoleh keberhasilan ketika membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah yang ada di alam semesta. Jadi dengan demikian, maka pembicaraan kita tentang syariat dalam tembang sinom kita sudahi, karena memang sudah selesai. Jadi syariat itu sendiri dalam maknanya itu berkaitan dengan ketentuan yang berasal dari Allah terhadap hambanya. Ketentuan ini menyangkut persoalan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amaliyah, dan berkaitan dengan akhlak. Dan dalam pembahasan terkait dengan persoalan syariat ini, Ki Darso Sawego lebih banyak membicarakan persoalan yang berkaitan dengan akhlak. Para pemirsa yang budiman, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan terhadap serat Kondo Cetha yang ditulis oleh Ki Darso Sawego bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan kita masuk dalam pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan terhadap pupuh pangkur, yaitu pupuh yang kedua. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kondisi di mana hati kita dalam kondisi yang terbaik dan juga siap untuk menerima yang terbaik. Para pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.